Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halijah. Saya mahasiswi STAI Ana 2 Kuala Tungkal, mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Baiklah, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Hadis Tarbawi 1, di mana saya mendapatkan materi yang berjudul tentang hadis kepemimpinan di dalam Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hadis tentang kepemimpinan dalam Islam. A. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin. Kita mengenal kata pemimpin dan kepemimpinan dalam ensiklopedi umum halaman 549. Kata kepemimpinan ditafsirkan sebagai hubungan yang erat antara seorang kelompok manusia karena adanya kepentingan bersama. Hubungan itu ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari manusia. Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintahnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lokal PAI 5B. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Umi Kalsum. Yang pertanyaannya, apa saja penyebab pemimpin yang hanya banyak janji tapi tidak menjalankannya dengan baik? Adapun penyebab seorang pemimpin yang banyak janji dan tidak menjalankannya dengan baik adalah yang pertama, seorang pemimpin tersebut tidak mampu dalam menangani masalah. Kedua, seorang pemimpin tersebut gagal menyalakan budaya inovatif. Ketiga, tidak terbuka dalam menerima kritik dan saran. Keempat, gagal memberikan motivasi. Pertanyaan yang kedua dari Nurjannah, yang pertanyaannya, hal apa saja yang dilakukan oleh seorang pemimpin agar menjadi pemimpin yang baik? Adapun hal-hal yang dapat dilakukan agar menjadi pemimpin yang baik adalah dijelaskan di dalam Islam. Hal-hal yang dapat dilakukan agar menjadi pemimpin yang baik: pertama, beriman dan beramal saleh. Kedua, niat yang lurus. Ini sangat penting sebab ada orang yang ingin jadi pemimpin hanya menginginkan sesuatu di baliknya. Ketiga, tidak meminta jabatan. Keempat, berpegang pada hukum Allah. Kelima, memutuskan perkara dengan adil. Keenam, tidak menerima hadiah. Ketujuh, tegas. Dan terakhir, kedelapan, sifat lemah lembut dari seorang pemimpin mampu menyejukkan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah rakyatnya. Pertanyaan yang ketiga dari saudari Ria Rumini. Pertanyaannya, di dalam Islam dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus adil. Apa yang menjadi ukuran atau menjadi tolak ukur bahwa seorang pemimpin itu sudah memberikan keadilan kepada masyarakatnya? Adapun yang menjadi ukuran atau tolak ukur bahwa seorang pemimpin itu sudah memberikan keadilan adalah dapat dilihat sejauh mana kemampuannya dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan secara adil pada seluruh rakyatnya. Karena pemimpin yang adil memandang kekuasaan sebagai amanat vertikal ilahiyah yang merupakan perwujudan amanat khilafah atau menata kehidupan di bumi. Pertanyaan selanjutnya dari Zulfa Hurayatus Sufa. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda tentang kepemimpinan saat ini yang masih banyak perselisihan pendapat antara sebagian rakyat? Apakah seseorang pemimpin tersebut dikatakan seorang yang bertanggung jawab atau justru sebaliknya dan dikatakan pemimpin yang menzalimi atau pemimpin yang terzalimi? Dan juga bagaimana pandangan menurut perspektif Islam tentang hal semacam ini pada kepemimpinan di Indonesia? Melihat pemimpin yang banyak perselisihan pendapat antara rakyatnya, seperti yang kita ketahui, peran pemimpin yang baik mencintai dan dicintai rakyat adalah sebaik-baiknya pemimpin. Kamu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pun mencintaimu.
kamu menghormati mereka dan mereka pun menghormatimu. Pun sejelek-jeleknya pemimpin kamu adalah mereka yang kamu benci dan mereka pun benci kepadamu. Kamu melaknat mereka dan mereka pun melaknatmu. Hadis riwayat Muslim. Seorang pemimpin bisa dikatakan bertanggung jawab apabila ia telah memenuhi atau menjalankan amanahnya. Begitupun sebaliknya, dikatakan seorang pemimpin itu tidak bertanggung jawab jika ia tidak memenuhi atau menjalankan amanahnya. Apakah dikatakan pemimpin yang zalim atau rakyat yang zalim? Bisa dikatakan pemimpin yang zalim karena pemimpin itu asalnya dari rakyat. Maka timbul persepsi bahwa kebaikan maupun keburukan seorang pemimpin adalah bawaan sifat saat mereka masih menjadi rakyat. Bahkan itu bukanlah sekedar persepsi, karena kita sebagai rakyat sudah berulang kali tertindas oleh kebijakan-kebijakan yang memberatkan pandangan menurut perspektif Islam tentang hal semacam ini pada kepemimpinan di Indonesia. Untuk menjalankan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi dibutuhkan seorang pemimpin yang akan mengayomi manusia ke jalan yang benar sesuai dengan tuntutan syariat, dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya pemimpin dalam kehidupan ini. Pertanyaan selanjutnya dari Mahrus Ali, yang pertanyaannya, bagaimana pendapat pemakalah terhadap seorang ahli di bidang keagamaan yang terjun ke bidang pemerintahan negara? Menurut saya itu semua tergantung ke pribadi masing-masing, karena kalau pertanyaannya seorang yang ahli dalam bidang tertentu terus mengambil bidang yang lainnya, yang dikhawatirkan ada salah satu yang dikorbankan kalau dia itu tidak bisa profesional dalam waktu. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.